Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa hadana ila dinil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biidnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ibadallah, hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang insyaallah seluruhnya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Allah telah banyak sekali melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia kepada kita. Kita masih diberikan oleh Allah nikmat umur panjang. Sampai tahun 2023 ini kita masih diberikan kesempatan hidup. Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan. Dan yang tidak kalah penting lagi, Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat taufik dan hidayah. Yang dengan nikmat-nikmat inilah kemudian alhamdulillah sampai hari ini kita masih dapat menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hadir di rumahnya yang mulia ini untuk berubudiyah, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah. Semoga salat kita, ibadah-ibadah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Bersolawat kita kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sebagai ungkapan rasa terima kasih sekaligus kerinduan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat-salawat yang kita bacakan disampaikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini kemudian menjadi bekal kita kelak di akhirat, mudah bertemu dengan Rasulullah dan mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Salah satu kelebihan kita manusia dibanding makhluk lain, sehingga Allah memfirmankan dalam firman-Nya surah At-Tin ayat 4, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh, kata Allah, kami telah menciptakan manusia itu merupakan makhluk yang amat sangat sempurna. Ini pengakuan Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu kesempurnaan makhluk bernama manusia ini karena manusia diberikan akal fikiran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping juga nafsu. Malaikat diciptakan Allah hanya ada akal, tak ada fikiran, tak ada nafsu.
Sementara hewan, binatang, mereka punya nafsu tapi tidak ada akal. Sedangkan kita makhluk bernama manusia ini Allah lengkapkan, ada akal, ada nafsu, yang dengan keterpaduan akal dan nafsu ini maka kita tumbuh dan berkembang menjadi makhluk yang terus dari hari ke hari mengalami perkembangan. Bagaimana dari dahulu sejarah kita baca, sekarang sudah modern, semakin ada kemajuan berkat adanya akal dan nafsu ini. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, lalu akal yang Allah berikan ini baru dia akan menjadi bermanfaat, akan terasa manfaatnya dalam kehidupan kalau kita isi dengan ilmu pengetahuan. Tidak boleh akal yang sudah Allah berikan ini kita biarkan kosong saja, tidak ada ilmu. Maka dalam Quran surah Az-Zumar ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Apakah sama orang-orang yang memiliki pengetahuan dengan orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan? Firman Allah bernada bertanya ini tak perlu jawaban. Allah tidak membutuhkan jawaban kita karena Allah Maha tahu. Tetapi Allah berfirman dalam nada bertanya ini untuk memberi penjelasan kepada kita bahwa sesungguhnya sangatlah beda, tidak sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian agama kita mengajarkan kepada kita lewat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kita wajib untuk terus mencari ilmu. Kapan batas kita mencari ilmu itu? Tidak ada batasan. Sehingga ada hadis mengatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah oleh kalian ilmu, tuntut oleh kalian ilmu sejak dari ayunan sampai masuk liang lahat. Maknanya apa? Maknanya sebelum kita mati, sebelum kita berpulang ke rahmatullah, selama itu terus kita diwajibkan untuk menambah ilmu pengetahuan. Jadi tidak ada alasan saya sudah tua, nggak sanggup lagi. Tidak ada alasan. Selama hayat masih di kandung badan, selama itu kita mesti mengisi akal kita, mengisi otak kita dengan ilmu. Lalu ada hadis lagi mengatakan, utlubul ilma walau bisin. Cari oleh kalian ilmu walaupun harus sampai ke negeri Cina. Apa maknanya hadis ini? Begitulah Nabi mendorong kita walaupun jauh, mesti kita cari ilmu ini. Begitu pentingnya ilmu dalam kehidupan kita. Konon lagi kalau memang ada ilmu dekat dengan kita, katakanlah di masjid kita tercinta ini ada dibuat majelis-majelis ilmu, ada pengajian, dihadirkan guru-guru terbaik ke sini. Inilah kesempatan kita untuk hadir, mengikuti, menambah ilmu, menambah wawasan. Jangan kita malas untuk menambah ilmu pengetahuan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi juga menegaskan kewajiban menuntut ilmu ini bukan hanya kepada laki-laki saja. Karena orang perempuan juga diberikan akal fikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadisnya beliau mengatakan, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu, mencari ilmu itu
merupakan kewajiban fardu ain bagi muslimin laki-laki dan muslimah perempuan. Sama kewajibannya dalam hal menuntut ilmu pengetahuan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, kita tentu harus terus mencari dan berusaha menambah ilmu pengetahuan. Kita memang tidak lagi yang tua-tua ini mendapatkan ilmu lewat pendidikan-pendidikan formal. Banyak pendidikan-pendidikan informal, kajian-kajian di masjid-masjid. Marilah kita hadiri. Ada dakwah Islamiyah, datanglah kita. Atau barangkali di radio setiap ba'da maghrib, ba'da subuh ada halaqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman yang disiarkan, kita dengarkan. Yang penting setiap hari dapatlah kita menambah wawasan keilmuan kita. Lalu kemudian ilmu ini tidak mesti ilmu agama. Semua ilmu mesti kita kuasai. Semua ilmu mesti kita pelajari. Kalau ilmu umum saja, ilmu dunia saja wajib kita pelajari, apakah lagi ilmu pengetahuan agama yang dapat membimbing kita dalam beribadah. Bagaimana supaya solat kita menjadi benar, bagaimana bacaan Al-Quran kita supaya benar, bagaimana supaya dalam ibadah kita tidak menyalahi apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini semua membutuhkan ilmu pengetahuan. Lalu kemudian setelah kita tua, kita punya generasi, ada anak cucu kita, maka mereka juga perlu kita bimbing, kita isi mereka dengan ilmu pengetahuan sejak dini. Bagaimana caranya? Selain mereka kita sekolahkan ke lembaga-lembaga formal, maka ajak mereka ke masjid, karena masjid sesungguhnya sumber ilmu. Di masjid, ketika mereka masuk masjid, kita ingatkan mereka, nak, jangan lari-lari di masjid, karena masjid ini rumah Allah, tempat suci, tempat kita beribadah. Sudah mendapatkan satu ilmu. Nah, kalau masuk masjid, masukkan kaki kananmu, karena masjid berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Kalau tempat lain boleh sembarangan, mana saja boleh. Kalau ke masjid, masukkan kaki kanan terlebih dahulu, baca doa masuk masjid. Begitu keluar kaki kiri, baca doa keluar masjid. Sampai di masjid, salat tahiyatul masjid. Masya Allah, banyak ilmu. Dan kita ajarkan kepada mereka sejak dini. Sesekali mereka ribut, kita ingatkan, tidak perlu dimarahin. Inilah ilmu. Sejak kecil kita terapkan kepada mereka. Ketika mereka tumbuh remaja, tumbuh dewasa, mereka menjadi ahli-ahli masjid. Orang-orang yang di hatinya cinta kepada masjid. Maka orang yang cinta kepada masjid tidak instan. Tidak ketika dewasa kita ajak ke masjid lalu mau. Harus kita dekatkan sejak dini. Waktu mereka kecil, remaja, lalu kemudian mereka tumbuh dewasa sudah senang hadir di masjid. Masjid adalah pusat ilmu sebagaimana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang muliakan Allah, menutup khutbah singkat hari ini, khatib ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Durratun Nasihin terkait dengan ilmu pengetahuan ini. Kata beliau, maka manusia ini terbagi kepada 4 golongan. Yang pertama, kata beliau, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Golongan yang pertama adalah seseorang yang berilmu, lalu dia tahu bahwa dirinya berilmu. Maka kelompok ini adalah kelompok para alim ulama, cerdik-cerdik pandai, para masyayikh yang selalu memberikan pengajaran kepada kita. Ikutilah mereka, cintailah para ulama. Ulama inilah obor penerang dalam kehidupan kita di dunia ini. Jangan pernah kita membenci ulama.
Rasul ajarkan kepada kita, apabila mati seorang ulama, maka sesungguhnya itu pertanda telah dicabut ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dari bumi ini. Maka setiap kita harus cinta kepada ulama-ulama kita. Lalu golongan yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Orang yang berilmu tapi dia tidak tahu kalau dirinya berilmu. Ada kadang-kadang anak muda kita, remaja kita, dia punya potensi, suaranya bagus, bacaannya bagus, tapi kalau disuruh azan saja tak mau. Diajak ke masjid belum mau. Maka kata Imam Al-Ghazali, orang semacam ini perlu pendekatan, perlu motivasi, harus terus kita ajak agar dia tahu bahwa dirinya punya ilmu, supaya bermanfaat bagi orang lain. Dan kadang-kadang ada juga orang tua seperti ini, sesungguhnya beliau berilmu, banyak sekali pengalaman-pengalamannya, tapi kadang-kadang belum mau berbagi dengan orang lain. Orang seperti ini masih bagus, tapi perlu pendekatan, perlu motivasi, perlu rangsangan agar mau berbagi dengan orang lain. Kelompok atau golongan yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, adalah rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri, yaitu seseorang yang dia tidak punya ilmu tapi dia tahu bahwa dirinya tak berilmu. Orang seperti ini masih bagus, kata Imam Al-Ghazali. Biasanya dia semangat menuntut ilmunya tinggi, dia banyak ingin tahu karena merasa dirinya belum banyak tahu. Maka di mana-mana ada pengajian, hadir dia. Di mana ada tausiah, mau dengar, semangat untuk mendengarkan ceramah. Dia tidak punya ilmu dan dia tahu dirinya tak berilmu, sehingga dia ingin menuntut ilmu pengetahuan. Yang celaka, kata Imam Al-Ghazali, adalah golongan keempat. Siapa dia? Wa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Seseorang yang tidak berilmu dan dia tidak tahu kalau dirinya tidak berilmu, tapi kadang-kadang dia sok tahu. Kalau diberi nasihat tidak mau dengar nasihat itu, merasa bahwa dia sudah tahu. Inilah orang yang celaka, kata Imam Al-Ghazali. Biasanya suka merasa paling pintar daripada orang lain. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan kita sebagai makhluk manusia yang diciptakan oleh Allah, diberikan kita akal fikiran. Mari kita gunakan akal fikiran ini dengan menambah-nambah ilmu pengetahuan. InsyaAllah dengan ilmu pengetahuan yang terus menerus kita tambah sedikit demi sedikit, setiap ada pengajian kita hadir dapat ilmu satu, terus menambah. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mendapatkan satu ilmu lalu dia mengamalkan ilmu itu, maka Allah akan berikan dia kefahaman ilmu-ilmu yang lainnya. Apa artinya banyak ilmu tapi tidak diamalkan? Sedikit ilmu kita amalkan, Allah berikan kefahaman ilmu yang lain. Apalagi kalau banyak ilmu kita amalkan semuanya. Mudah-mudahan dengan ilmu itu diterimalah amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah
وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آية الأخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ربنا زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة